Disayangkan di sini adalah acting Nicholas Saputra ya. Iya. Udah screen time-nya sedikit. Hanya menjemput ibu, Pengantar dan anak-anak pejabat. pengantar dan menjemput gitu maksudnya. Sebenarnya nggak usah ada. Itu apa? Saya bisa memerankan itu sepertinya. Awal lumayan menegangkan kan? Ya benar. Dari Cukup awal sudah menegangkan. diberikan nuansa yang kepala ya, sudah lepas. kepala lepas gitu. Nggak ada scoring musik yang bikin membawa suasana kita ikut tegang gitu, nggak ada. Emang mungkin konsepnya natural gitu, apa adanya. Selamat datang kembali di Roll and Review bersama saya Yoma Karisma dan Ari Indrawan. kali ini kita akan mereview film, akhirnya mereview nih, yaitu film Kabut Berduri yang tayang di Netflix, yang disutradarai oleh Edwin dan pemerannya ada Putri Marino, Lukman Sardi, ya, dan Madun, ya yang jadi Madun, ada ada Bud Ejo juga, gitu. Dan ya cameo-nya adalah Nicholas Saputra. Ya. Jadi review ini kita full spoiler dan belak-belakan aja ya, gitu ya. Walaupun ini di TikTok PH-nya udah nge-tag saya dan banyak yang nonton kan. Tapi saya setelah menonton ini review jujur aja. ya, Gitu. karena Yama juga saya menontonnya juga. Iya. Ya karena ingin mereviewnya juga, saya juga menontonnya. Akhirnya kita menonton gitu. Dan ini sinopsisnya cukup simpel ya. Ya, tentang kejadian-kejadian yang terjadi di suku Dayak ya. Iya, suku Dayak, dan setnya juga unik gitu di Kalimantan, perbatasan Malaysia dan Indonesia. Ya, jadi ada seorang polisi baru ingin menyelesaikan masalah pembunuhan gitu, dan kebetulan pembunuhannya berantai gitu ya. Bukan cuma permasalahan pembunuhan juga di dalamnya. Iya. Seperti Ada penjualan organ manusia, human trafficking, penjualan anak kayak gitu. Dan di sana disingkapkan semua gitu ya, permasalahan itu datang silih berganti gitu lah ya. Dan ini sebenarnya cukup bagus ya gitu, premis yang unik ya. Jarang film-film Indonesia ngambil untuk genre kayak gini gitu, thriller, misteri, pembunuhan lagi gitu. Ada sadis juga, terus sampai mayat-mayatnya itu detailnya diliatin gitu ya. Dari trailer pun kita udah nonton, wah kayaknya menjanjikan nih gitu. Tapi kembali lagi harus menurunkan ekspektasi gitu ya, karena ya namanya juga baru gitu ya. Jadi langsung aja untuk first impression nonton gimana Ri? First impression-nya di awal lumayan menegangkan kan? Ya benar. Dari awal sudah diberikan nuansa yang kepala ya, sudah lepas. Kepala lepas gitu ya. Terus nuansanya diliatin bahwa itu di kampung yang jauh dari kota gitu kan. Baru awal udah gedubrak gitu dah. Main serem gitu ya. Terus apa lagi nih first impression-nya? Di awal saya mengikutinya sudah sangat bagus lah. Ya. Ya bagus untuk jalan ceritanya sudah bagus. Sudah bagus. Tapi pada saat di pertengahan mau endingnya tuh seperti mereka mau cepet-cepet selesai. Ya, untuk first impression kayak gitu ya. Kayak tidak menceritakan masa lalu, apa yang terjadi yang dengan pemeran utamanya. Seharusnya itu mungkin diceritakan, ditambahkan di masa lalunya. Iya. Dan sama yang pembunuhnya juga. Iya benar. Kan tidak diceritakan. Iya, motifnya apa gitu ya, sedikit spoiler gitu ya. First impression. Ingin balas dendam. Iya benar. Cuman ini ya, karena saya rakyat kecil gitu doang, tapi kan kurang dalam lah gitu, motifnya kurang dalam lah gitu. Ya udah gitu. Terus kayak ya udah gitu. Iya. Informasinya yang kurang kurang dalam lah gitu ya. Kurang ngena di kita gitu loh. Harus motif penjahatnya tuh sebenarnya punya motif yang ini ingin apa, atau keluarganya atau anaknya mungkin pernah jadi kayak gitu mungkin ya. Sama sih first impression gue juga gitu ya. Jadi awal menegangkan, pertengahan sedikit loyo, lalu di ending kecepatan gitu. Ingin cepat-cepat menyelesaikan film ini gitu, nggak tahu diburu-buru apa. Gara-gara durasi. Iya bisa jadi.
Terus yang kedua acting ya. Untuk acting di sini Putri Marino berperan seperti biasa lah ya gitu. Ada standar Putri Marino kayak gitu. Tapi memang tampil beda tapi. Ya, tampil beda dan sedikit kurang cocok sih ya. Maksudnya di Big Four kan bagus ya, dia bermainnya kayak total. Di sini kayak lebih gimana gitu. Ada yang kurang keluar gitu ya. Dia hanya mengikuti sutradara, menyanyikan sutradara. Tidak lepas seperti yang sebelum-sebelumnya. Iya, dan untuk sedikit spoiler untuk orang yang punya trauma masa lalu kan itu kan kurang lah gitu, kurang depresifnya kurang gitu. Terlalu santai. Iya, terlalu santai. Gitu. Terus ada bumbu-bumbu romance yang nggak kena kan. Ya sayang banget di situ. Harusnya sih kena ya. Jadi backsoundnya juga kurang. Nah, ya. Pada saat dia ketemu calon. Iya. Sudah gitu. Dipenggal. Ya. Walaupun acting di situ waktu dia merasa itu ya itu mungkin penampilan terbaiknya waktu di sana ya. Dia adegan dia tahu bahwa apa itu ya tuh meninggal gitu. Acting terbaik di situ sih. Kayaknya menurut saya ya untuk acting terbaik Putri Marino yang dijatuhkan di lubang itu. Oh, iya. Bisa. Dengan mimik wajahnya dengan kesulitannya, ya di sana saya menurut saya aktingnya sudah yang performa paling bagus sih itu ya di sini itu ya. Kalau aku sih yang sebelum ditebas kayak pohon saya bakal banyak penebangan. Ya jadi untuk acting seperti itu dan sangat disayangkan di sini adalah acting Nicholas Saputra ya. Udah screen time-nya sedikit. Hanya menjemput ibu pengantar dan anak-anak pejabat, pengantar dan menjemput gitu saya. Sebenarnya nggak usah ada. Apa? Saya bisa memerankan itu sepertinya. Iya untuk Nicholas Saputra dan Lukman Sardi juga di situ ya gimana ya? Bengisnya kurang ya, liciknya kurang. Harusnya kan dia lebih kayak cosplay lah jadi polisi Indonesia gitu. Yang korup maksudnya oknum polisi yang korup gitu. Sambo gitu kan. Contohnya kayak gitu, oknum. Ya. Terus ada ya memang Putri Marino sangat ini sih. Terus ada Bu Tejo di situ juga yang mainkan hanya sebagai figuran saja gitu. Maunya ada sedikit komedik ya, tapi gagal juga di film itu. Sayang banget sih. Dan untuk sinematografi, nah ini gimana jadi? Yang dulu lah. Oke, jadi yang baik-baik, aku baik-baik aja. Ya di situ berhasil mengeksplor keindahan alam sekitar sih, kayak waktu scene di sungai gitu, terus bagus lah. Di sungai itu bukan CGI. Nanti kita reaction yang CGI. Ya itu asli lah, bagus. White shot itu bagus. Tapi itu aja yang bagus. Maksudnya untuk scene yang berantem itu kayak kita kurang duksnya itu harusnya ya itu agak cukup tapi mungkin ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Mungkin emang cara berantem yang asli dipakai bisa jadi untuk action yang ada di film-film lain mungkin. Iya mungkin ya benar. Aku nonton filmnya Om Edwin yang sutradara seperti Dendam itu sama sih kayak gitu. Tapi lebih bagus itu sih, maksudnya di sini nggak nyampe gitu ya dari sinematografi dan visualnya gitu. Apalagi Rik yang belum sinematografi shoot-shootnya bagus nggak ini? Scene-nya tuh kayak bersambung gitu loh. Oh iya, editingnya kurang smooth ya dari scene ke scene tuh ya. Iya benar. Pada saat yang anak kecil ingin ke rumah siapa itu? Yang berdua ke hutan mencari. Iya. Cari siapa lo? Saya lupa. Habis baru di pertengahan perjalanan sudah dirubah scene-nya. Oh iya. Habis itu dikembalikan lagi scene. Iya. Sampai menemukan sesuatu lagi dirubah lagi. Iya. Kayak ya selesaikanlah satu scene. Iya. Mungkin lebih enak dilihat daripada dibalik-balikkan. Iya. Dan itu nggak saling nyambung gitu loh masalahnya kan. Harusnya itu diselesaikan. Karena akhirnya ketemunya kan di waktu meninggal itu kan. Iya. Emang sedikit membingungkan gitu kan jadinya ya. Ya kita ngerti sih emang penyutradara Om Edwin tuh ini apa namanya?
bikin slow pace, mencekam gitu. Mungkin dia pengennya karena thriller misteri, pengen buat kita bingung aja gitu sih. Pengacara. Emang bingung filmnya. Jadi pengacara Edwin. Ya kayak gitu sih ya. Ya nggak nyampe ya dia karena editing gitu. Dan beberapa shoot scene-nya juga kurang ini. Penempatan kamera juga. Ya ada yang kurang enak gitu lah ya. Dan kayaknya apa? Seperti apa? Seperti yang penting ada tempat bagus ya udah shoot di situ aja gitu ya. Mau di situ kurang bagus gitu ya. Mungkin dia ini ya, apa namanya DOP-nya tuh natural gitu. Ingin kesannya natural aja gitu. Jadi ya sesuai dengan tempat tinggal dia merekam. Yang paling bagus tuh yang waktu pengajaran terus dia di danau kehabisan mau loncat perahunya udah jalan. Nah, itu kan bagus tuh udah nembak gini terus ya itu bagus sih di situ. Terus scene yang kebakaran di hutan itu bagus. Walaupun itu hanya penguat si tokoh utamanya kan, si Sanjay ya, Sanjay atau Sinjay itu ya. Udah. Ya, untuk scoring gitu. Scoring maksudnya scoring musiknya di sini juga kurang ini ya. Kurang actionnya kerasa, menegangkannya kurang. Mungkin lebih senang sunyi gitu. Seperti kurang backsoundnya aja. Iya sih. Ketika pada saat Putri Marino memegang pistol, pada saat dia mengetahui yang calonnya ini sebagai mata-mata polisi juga Iya. Harusnya si backsound yang menegangkan tapi pada akhirnya hanya suara saja. Iya, suara saja. Nggak ada scoring musik yang bikin membawa suasana kita ikut tegang gitu, nggak ada. Emang mungkin konsepnya natural gitu, apa adanya. Dan akhirnya membuat kita bingung gitu ya. Tapi sekali lagi ini tetap kita hargai ya, yang tim sound design dan sinematografi. Mungkin di sana budget, terus lokasi yang susah. Mungkin. Apresiasi sih untuk para kru film di sana juga. Dan yang terakhir adalah skor film deh di sini. Skor film 6 ya. 6/10. Ya kalau aku 7 sih ya, masih ya cukup menikmati lah walaupun ada segitu banyak kekurangan, tapi ya sekali lagi mungkin medannya susah ya. Dan budget kita nggak tahu syuting berapa lama. Ketinggalan. Benar sih ya. Jadi segitu dulu untuk ulasan kita di Kabut Berduri. Mungkin kalian yang punya ide lain atau punya pendapat lain gitu. Iya, tolong di komentar atau kalau nggak suka sama ini hujat saja. Hujat saja. Allah emang bisa bikin film gitu ya. Ya, tapi kan kita udah apresiasi kepada semua kru Kabut Berduri yang udah menyuguhkan film yang biasa lain daripada yang lain ya. Iya ya, premisnya unik gitu. Ya. Walaupun eksekusi yang kurang menarik gitu ya. Kedepannya semoga lebih baik. Ya, budgetnya juga mungkin di Netflix dinaikin lah gitu ya. Soalnya di sini emang medannya susah kan. Habis uang di transport kayak. Oke, jadi segitu dulu dari review kami Kabut Berduri bersama saya Yama Karisma. Saya Rindrawan. Sampai jumpa di Roll and Review. Bye bye. Review, Roll and Review. Apa?